Ngeri banget. Dan sekarang band and pick ya sudah dimulai. Oke, sekarang udah ada Kadita dan juga Yves, dua hero yang memang powerful banget. Yang pertama hero untuk Rasi dan juga Udil salah satunya. Dan kalau kita berbicara Udil, nah ini yang membedakan Udil dan juga Kraid menurutku. Udil dari awal dia muncul dengan emblem baru, dia sangat memfavoritkan Festival of Blood untuk slot item yang keduanya, untuk talentnya yang kedua. Jadi menurutku kalau kita berbicara sedikit soal Udil dan juga Kraid yang berbeda dari segi sustainability, yang harus diperhatikan adalah pemilihan hero-nya. Kalau Valentina dikasih ke Udil, menurutku itu bukan tempo permainan yang bagus buat EVOS. Karena apa? Karena entah nantinya bakal ada dua skill yang benar-benar powerful di dalam satu team fight yang sama. Oke. Atau jangan-jangan Udilnya bakal menangin sustainability melawan Kraid. Karena dia udah punya Festival of Blood secara gratis, dia bakal punya 10% spell fam. Dari Udilnya ya berarti Dari ya? Udil. Dari Udilnya. Oke, ini dia. Kalau kita lihat lagi dari Alter Ego dengan Pakito yang udah dibuang, tapi ternyata yang sudah kita sebutkan di awal tadi, Van Strong. Ya, ini salah satu hero lagi dari Van Strong sendiri ya. Dengan editnya tentunya tidak akan diberikan di game pertama kita. Dan jadi ngebuka Fredrin. Yang kita tahu ini Fredrin masih memiliki popularitas yang cukup tinggi sih. Iya. Tapi kalau kita berbicara Fredrin, jangan lupakan juga ada beberapa hero yang mungkin masih perlu dipertimbangkan juga untuk di first Valentina? pick. Salah satunya Iya. adalah Valentina. Pai dan juga Fluffy, Terisla banget Terisla juga. juga, ya Yes, kan? betul. Jadi sekalipun ini EVOS Legends amanin satu Valentina pick untuk Kraid, menurutku sekalipun nantinya Pai bakal amanin Terisla, sama-sama punya penalty zone. Iya. Tinggal dimanfaatin aja nih, Fluffy bakal mainin hero seperti ya mungkin yang tersisa kayak Yuzong atau bahkan Arlott sekalipun yang ada. Oke, ini dia Fredrin yang menjadi pilihan dari EVOS Legends. Sementara sekarang untuk Alter Ego, dua hero. Apakah dua hero yang udah kita sebutkan dari tadi yang sering banget nih? Valentina Terisla bakal keluar. Valentina Terisla bisa, dan nanti pick ketiganya bakal menuju ke arah Martis untuk Sally Boy. Itu hero paling aman Ataupun banget. hero Nino. Atau hero Nino, oke aku setuju. Tapi ingat, Tapi ingat itu dia, Brans sama Nino ini bukan yang tipikal marksman yang langsung diamanin di Iya. fase pick awal. Mereka sering Betul. banget di belakang-belakang. Bener. Sering banget. dan kita kalau setiap kali ngomongin brand selalu dengan cloudnya yang kemungkinan tidak akan dilepaskan. Oh, wow. Tapi sepertinya Export dan juga Oke. Valentina yang jadi pilihan. Ini adalah pick preventif jadinya. Valentina dan juga Export. Artinya apa? Artinya di sini Alter Ego udah akan expect bahwa EVOS Legends bakal melakukan pick terhadap Terisla. Oke. Mau dimakan gak di jebakannya? Karena kalau misalkan Terislanya di pick, Exborg-nya bakal lebih berkuasa nantinya untuk menuju ke arah late game dan juga untuk kontes ke arah Lord-nya. Dengan Ice Queen One kita tahu sendiri, sekarang nambahin 10% spell fam dan itu connecting Yeah. banget sama Exborg. Yeah. Ditambah dengan Emblem Fighter 10%, jadi 20% dan Festival of Blood jadi 30% secara gratis. Hanya dengan satu item Ice Queen One aja. Jadi Slow item effect-nya pertama ada, Immortal juga bisa langsung secondary itemnya, dan jangan lupakan juga efek dari durability Exborg. Dia punya dua nyawa, Viraga Iya, Armor Viraga Armor. dan juga bagaimana darah aslinya. Wah, langsung keluar dong. Cuman, apakah ini bakal connect nih, Prof? Kita tahu, dengan adanya Last Insanity, ini mau ada tembok, mau ada apapun, semuanya bakal dilewatin oleh Xbox loh. Iya, dan kalau kita berbicara Gold, berarti Gold ada. EVOS Legends mau mainin rotasi. Dan dia ingin memenangkan match up nantinya, Gold lanernya berarti harus kuat di solo lane. Entah itu Brody, menurutku di pick yang sekarang bagus. Atau kalau mau iritel, berarti bener, rasinya ini loh, picknya yang bener-bener harus dijaga. Kebetulan Alter Ego second pick. Jadi mungkin bisa diamankan nanti di ujung-ujung, ya kan, di last picknya. Entah itu hero healer, atau hero yang bener-bener bisa nahan badan damage dari Gold. Sustain ya? Dengan true damage tambahannya. Ya, Brody kebetulan yang muncul. Cuman untuk dari matchup landingnya ini lumayan ya, antara Brody dan juga Bruno. Kalau emang kita nggak bisa 1v1, deketin bentar, abis itu kabur. Kepok aja ya. Iya, tonapan memorinya kita tahu ya. Mau sampai ke ujung dunia kalau memang itu jarak tembak di awalnya udah 8 yard, bakal ngekor kan? Iya. Benar. Dia mau flicker 1000 kali. Iya, 1000 kali. Bakal ada tuh petir yang ikut tuh. Betul. Dan mereka nggak tetap masuk sih. Enggak, dia mau flicker 1000 kali lagi training memang. Cimomo Iya, lagi di training deh. training. Di training. Di mode arcade ya Iya kan? bisa. Bener. Dia no cooldown biasa. Iya. Oh, gitu. Dan Digi, oke. Digi. Digi Band di sini juga menjadi karakter dari bagaimana permainan Van Strong yang kita ketahui sendiri. Ketika mungkin dia tidak mendapatkan edit, dia akan muncul dengan hero-hero yang overextend team fight. Iya. Entah itu hero healer seperti Angela, Florin pun dia pernah munculkan. Tapi kalau kita berbicara Florin di match up untuk sekarang, ketika ada Exborg, ada Valentina yang bahkan Valentinanya bisa copy IMU. Jadi ada dua bloom nantinya, dan ini bakal menjadi keuntungan bagi Alter Ego karena mereka juga bisa membawa satu healer lagi kalau memang Florin akan dibawakan oleh Van Strong.
Nah ini dia nih masalahnya sekarang dengan ada Valentina kayak begini pun positioning yang dimiliki oleh EVOS Legend harusnya dipikirkan kembali ya. Bakal ada 2 Mystic Ghost yang mungkin nanti bisa terlihat loh bro. Iya, bisa ada 2 Mystic Gas atau bahkan kalau misalkan nanti ini pick keempatnya Martis Iya. atau Lancelot let's Iya. say. Ini kan tentu bakal ngebuka untuk Sally Boy dulu ketimbang Rasi kan. Dan nanti last picknya healer, sementara Van Strongnya ambil healer juga. Alter Ego punya 2 heal. Ingat, karena apa? Karena di sini ada Valentina, jadi Iya. belumnya bisa Di dimanfaatkan. copy juga ya. Di copy juga. Oke. Tapi kalau kita ngelihat dengan adanya band di gini, kelihatan dari Alter Ego mereka benar-benar lumayan respect dengan pergerakan dari Van Strong. Rotasi dan Oh, bahkan di band. Florin-nya ditutup begitu saja yang sudah dibahas. Wah, Oh, Bung KB. kalau udah begini, hero sisanya cuma Angela Oke. dan Rafaela. Rafaela kebetulan juga menurutku sangat oke untuk team fight. Pertanyaannya tinggal gini loh, EVOS Legends ini udah mempersiapkan belum strat dengan Rafaelanya? Yap. Kalau dulu banget itu udah disiapkan, ya kan? Mungkin waktu bukan eranya Coach Agi dan juga Coach Caleb, waktu Oke. eranya Coach John. Oh. Pada saat itu Rafaela jadi bener-bener topik lah buat mereka. Tapi buat sekarang, kalau kita berbicara, nih sisanya Angela nih hero healernya. Kemarin udah dimainkan Angela Bruno. Apakah nanti mereka akan mengeluarkan kembali? Atau mereka bakal mengeluarkan hero untuk Van Strong yang pernah dia bawakan di MDL seperti Kufra salah satunya. Jadi nggak kalah adu otot seperti di winning condition tadi. Tapi Chow yang akan ditutup terlebih dahulu karena kita tahu Rasi ya. metode pick up Hero diving. Rasi ya. Ini tidak akan diberikan juga oleh Coach AG. Wah, apakah Martis langsung diamankan di sini? Kalau nggak Martis, aku setuju Lancelot sih. Karena mau bagaimanapun Gord di belakang banget. Iya. Lancelot bisa menjangkau itu. Dengan War Axe, Guardian Helmet. Cuman bahayanya Prof ini kalau dengan adanya Lancelot kayak begitu ya, misalnya diambil oleh Alter Sally Boy. Ego. Ya. Ini Fredin udah ada, tinggal cari teman satu lagi Kufra nggak jalan. Menurut aku kayaknya Nggak jalan Lancelot kayak gitu. iya. bakal nggak bakal jalan. Bakal ngestak tuh Lancelot itu. bawa satu efek sisi lagi gitu ya untuk nahan Lancelotnya. Tapi Iya. Martis menurut aku masih lebih wise nggak sih? Ya, Martis masih paling masuk akal. Cuma masalah utamanya dia nggak bisa menjangkau ke arah Gord. Nah itu bakal jadi tugas Pai nggak? Iya, mungkin itu bakal jadi tugas Pai, tapi ternyata Wah, Akai Akai. yang diamankan terlebih dahulu. Jadi daripada mikirin soal mobilitas, durabilitas diutamakan. Sustainability ya Iya. yang akan dibawakan oleh Alter Ego tentunya dengan ngebawa Akai di tangan Sally Boy atau Plus- Rasi nih. Ini plus objektivitas yang dimiliki oleh Fredin. Kalau memang Fredin jadi jungler, ini bakal makin sulit kan? Di area iya. turtle, di area lord, udah pasti heavy spin bakal ada di situ. Nah, Betul banget. tapi ini jadi pertanyaan juga. Misteri dari Terisla yang bahkan tidak di-ban sama sekali dan dibiarkan menjadi preventive pick dari Dipancing, exportnya. memang. Dipancing, bener-bener mau diamankan, tapi ternyata di Reynes Reynes. aja. Biar fire missile-nya nambahin stack. Oke. Tapi apakah akan ada Kufra seperti yang kita bicarakan dan oleh Arlot ternyata. Rome. Charlotte Romer. Ya, yang jelas kalau misalkan kita melihat dari Van Strong juga dia beberapa kali di MDL pernah membawakan ini sebagai roamer juga. Dan kalau misalkan udah melihat komposisi seperti ini, komposisi yang damage-nya bener-bener bisa langsung main front to back pun oke kayaknya. Gord punya Mystic Gas yang sangat menyakitkan. Mystic Projector juga bisa membuka map. Tinggal hero open map-nya juga berarti dari Alter Ego. Mereka memerlukan banyak hero yang bisa melakukan open map karena kebetulan komposisi yang bisa buka map sekarang baru Akai dan Brody doang. Ini baru Akai, Brody ya. Oke. Apakah memang justru Rasi yang akan bawa Kufranya? Bisa. Cuman kalau masalah nanti dengan adanya Arlot kayak begini ini jadi cukup rimba. Kenapa? Karena kalau dengan tidak adanya Arlot tadi, kalau memang mau tabrak-tabrakan di area Valir. dari objektif, buset Oke. dah. Ini- AE nikmat banget tapi Valir. Hero-hero dive seperti Uranus, Arlot ini bakal ketahan dengan Valir. Ya, tapi masalah utamanya tidak ada yang bisa menyentuh ke arah Gord-nya. Nah, itu. Knight agak bebas di sini. Tinggal kita pertanyakan aja siapa yang bakal ke belakang nantinya atau permainan front to back akan benar-benar ada adu otot untuk dua tim yang satu ini nih. Yang pertandingannya akan dimulai saat lagi. Ini cukup menarik sih. Aku pengen lihat Alter Ego apa yang akan mereka lakukan untuk menahan crit di area belakangnya, karena crit bisa jadi kunci penting untuk EVOS. Dengan segi poknya, dengan segi damage-nya ini bakal jadi satu hal yang ngebawa EVOS, mungkin mereka tidak akan kalah dari segi team fight. Wah, tapi Valir ini benar-benar pegangin Fredrin sih. Cuma masalah utamanya satu, Fredrin masih punya dash. Jadi dia masih bisa menghindari burst fireball yang mungkin akan dimainkan sama teman-teman dari Alter Ego terutama Rasi. Atau jangan-jangan nanti Valentinanya Udil lah yang memang akan ditugaskan untuk menuju ke lini belakang sehingga Bruno dan juga Gordnya akan kelimpungan sedikit. Ini dia set talent emblem plus beberapa spell yang udah terlihat. Jadi MPL Arena match pertama di hari ini kita mau tes dulu semangatnya. MPL Arena pada suaranya. Let's go! Game pertama yang akan menentukan nasib
agresif dari kedua belah tim, EVOS Legends dan juga Alter Ego. Sementara kita kalau melihat dari sustainability dari kedua jungler sama-sama sustain, tapi yang penting ini kayaknya dari segi mid-nya nih. Apalagi Funstrong yang kita tahu dengan Arlott-nya Ya. Langsung dikasih jajan ya. dan langsung Poke di damage-nya. Benar-benar Langsung dikasih jajan. dihajar permainan front to back ya kan. Dan bahkan dibikin recall dari awal game. Dan kalau kita melihat dari komposisi emblem sih sebenarnya yang mau aku fokuskan ada 3 Impure Rage. Yang dimana berarti akan ada damage tambahan dan itu dia. Kalau kita melihat sekarang berarti Udil bermain dengan Weapon Master bukan dengan Festival of Blood lagi. Udah mulai diubah nih permainannya. Oke, sementara sekarang di area tengah satu wave minion sudah hilang kembali. Tapi tadi ini di awal ya, untuk dari Arlord-nya udah dikasih makan level 2 diwajibkan, tapi Tas sendirian ada efek Terrify masuk ke dalam tubuhnya, cuman Funstrong maju untuk memberikan backupan. Funstrong masih bisa memukul mundur 3 player dari Alter Ego. ya, dan belum ada first blood meskipun tadi posisinya cukup terancam ya dengan poke damage yang dimiliki oleh Alter Ego di area early-nya. Atau Valentina dan juga Valentina sepertinya bakal jadi problem yang cukup menyulitkan untuk sisi EVOS Legends. Oh, bahkan ada Rapid Push sekarang yang diamankan. Jadi di early game mereka udah mau ada niat menghindari slow evac. Dan jangan lupakan juga kayaknya ya di match ini lebih tepatnya harga dari Radiant Armor bakal naik banget. Karena apa? Karena yang pertama Valir udah pasti butuh Radiant Armor. Ya. Gord juga sama, DPS-nya tinggi banget sebagai magic dealer. Jadi bener-bener item mahal di game ini. Wah, ini dia Painya. Mau kemana Painya seperti masih bisa selamat karena ada sebuah aksi penggerbekan yang dilakukan oleh EVOS Legend, tapi Iya. masih gagal. Karena backup dari Udil cukup cepat ya datangnya, tapi Funstrong Yap, di tempat yang berbeda Sally Boy ditahan agar tidak bisa maju, tapi barusan Diego Torres sudah terlihat, tapi Brans solo. First Blood ini yang kita sebutkan tadi. Kalau memang tidak bisa one versus berikan jarak, tahun depan memori Happy Spin, tapi depannya berbeda. Turtle seperti akan menjadi milik dari EVOS Legend, tapi barusan terlihat lagi Sally Boy berhasil langsung dihancurkan. Rasi harus flicker ke tempat yang lain pula, menjadi sebuah ancaman di area Godland dan diancam balik di area Turtle. dan Fluffy-nya nggak tumbang, malah Sally Boy yang hilang. Dan ini ngebuat EVOS Legends mereka bisa mengamankan turtle mereka yang pertama by Samsung Galaxy S23 series. Ya, dan jatuhnya bisa ada invade jungle juga karena tidak ada retribution yang digunakan. Tas sedikit lagi level 5 bisa menangin retribution matchup. Oke, itu dia Purple Buff yang akan menjadi milik siapa? Uranus yang masih tetap stay di area depan, tapi Purple Buff gagal diamankan oleh Sally Boy. Wow, EVOS Legends mereka meskipun kehilangan Brans di awal dengan solo kill yang dilakukan oleh Nino, tapi at least mereka dapetin objektif dari pemain Alter Ego yang cukup mahal aku bisa bilang. Ya, pertukarannya sebenarnya masih lumayan banyak dan bahkan kalau kita melihat dari Fluffy, dia bener-bener gak bisa ditumbangkan di early game karena belum ada dominance ice, belum ada item counter bagi Uranus-nya dengan regen yang begitu solid. Karena mungkin dari seorang Pai akan fokus ke arah Achiman terlebih dahulu ya, Be? Yang pasti dan immortality juga bakal jadi item yang mahal harganya. Dan bahkan barusan kita melihat Sally Boy yang kesulitan tidak mendapatkan purple buff, tidak mendapatkan Little Wanderer juga. Jadi benar-benar early game yang lebih sedikit diunggulkan bagi teman-teman dari EVOS Legends, terutama bagi tasnya. Karena tas sekarang akan menang level sedikit. Apalagi kalau kita berbicara early match up, tadi turtle-nya pun diamankan. Oke, ini dia Brans. Terlihat ada beberapa player yang mungkin sudah mulai mendekat, tapi Funstrong udah berhasil mendapatkan informasi Sally Boy ingin masuk ke dalam area jungler yang dimiliki oleh EVOS Legend. Terlihat beberapa player tapi masih gagal. Painya di tempat yang berbeda. Tiraga Armor tidak ada satu yang terakhir. Flicker dikeluarkan. Painya masih selamat, tapi terbuka pula altar turret di area bawah dan di tengah masih belum ada pertempuran yang terjadi. Ya, sementara dari pergerakan Alter Ego ini karena ngebawa Valir, mereka jadi terus-terus memberikan poke damage yang cukup agresif ya di awal ya. Karena posisi dari Nino sebenarnya cukup mandiri juga, bisa ditinggal, dia punya cross strike, dia punya terdapat memori. Jadi setidaknya kalau dia memang di keadaan yang benar-benar dia berbahaya banget, dia masih bisa survive lah. Ya, tapi masalah utamanya adalah kalau kita berbicara Alter Ego dengan line up early-nya, mereka nggak dapetin early yang begitu manis. Kayak nggak terlalu yang mendominasi Unggul banget ya, Be, ya. Yes, itu dia. Jadi nggak ada zoning out juga. Rasi juga tidak memberikan poke damage yang begitu kejam kepada tas. Sally Boy-nya juga ketinggalan 2 level. Jadi bisa dibilang EVOS Legends benar-benar aman early game-nya. Oke, Flavi sudah mulai mendekat. Iron Cage dikeluarkan terus-terusan. Funstrong di tempat yang berbeda, tapi sudah ada tahun 4 memori dikeluarkan. Barusan terlihat dari Brodinya Heavy Spin udah dikeluarkan pula. Turtle ke reset. Akankah dalam masa cooldown yang dimiliki oleh Akai, Turtle ini akan dikontes kembali? Masalahnya kayaknya karena
udah dapat informasi tidak ada heavy spin dari Shelly Boy, Tas tentunya akan lebih agresif. Nikmat ya Cimamo ya. Iya makanya, dan mungkin dia nggak membutuhkan retribution yang dipencet, kecuali Shelly Boy bakal melakukan kontes tanpa ada heavy spin. Nah itu dia, berkumpul sudah 4 player tasnya. Masih standby di area belakang dan juga Mystic Gas yang dikeluarkan semuanya langsung disembur. Tapi Final Slash-nya tadi connect dan juga membawa kembali. Tapi ada lagi Mystic Gas yang dikeluarkan oleh Valentina. Itu pergerakan Vanstrong yang benar-benar membuat aku cukup kaget sih, Be. Karena nggak menyangka 3 pemain dari Alter Ego langsung terkena efek dari Final Arlo. Slash Iya, ya, iya. dan tiba-tiba dengan mengeluarkan flicker juga kan jadinya. Van Strong dengan 1 flicker mendapatkan sosok Rasi, jadi untung banget ditambah dengan 1 turtle juga. Gak rugi-rugi banget untuk mengeluarkan source, terutama untuk all in di dalam setup turtle karena di sini Fredrinya butuh banget untuk menangin early match up. Dan yang harus kita perhatikan adalah bagaimana Udil tadi yang mengambil ke arah Mystic Gas karena ini ada perbedaan pasif. Gord punya pasif true damage sementara berbanding terbalik Wah, dengan Valentina dan Nino. Disembur Nino. Oke, Ninonya masih berhasil bertahan tapi udah mau nggak mau harus recall. Wah ini emang jarak menang banget sih dari Gordnya dan tidak ada yang bisa menyentuh ke arah belakang. Tapi jangan lupakan juga Fluffy, lihat dari komposisi itemnya dia langsung memilih Oracle karena dia tahu Pai dengan X-Borg nggak mungkin dia langsung bikin item anti dari Regen yang begitu tinggi di Iya. early game. Ini udah benar-benar dibaca banget sih sebenarnya dari tim Dupak Legends sendiri, dan itu makanya kenapa Alter Ego yang dimana mereka sebenarnya udah ngedeny dengan adanya pick dari Teris yang akan diamankan oleh EVOS, malah sekarang di counter balik dan sesuai dengan winning condition tadi, Be. Jadi adu otot ya Iya. untuk kuat-kuatan tim fight berlima. Cuma tinggal dilihat aja sekarang EVOS Legends kalau amanin setup turtle yang ketiga bakal lebih manis lagi, dan walaupun Brans tadi sempat ke pick off solo kill di arah gold lane, dia bakal kegendong sedikit. Karena apa? Karena ini gold sharing dari turtle dan dapat 3 itu udah perfect turtle jadinya. Dan Mystic Projectile-nya Gord nih bener-bener nyebelin banget sih. Nyebelin banget, mantul, udah. Cuek. Iya, wih, apalagi, memang iya, cuek. apalagi di last pick-nya kan, di last patch-nya kita melihat bahwa Mystic Projectile dapetin buff yang dimana kalau connect ke arah musuh berarti bakal ada Wah. vision yang terlihat di sana. Bukannya kabur tapi langsung dilawan saja oleh Van Strong dan sekarang heavy spin keluar, tapi itu untuk dilakukan agar defensif pun udah langsung terlihat. Dan Alter Ego sekarang jadi kelihatan mereka lumayan nurunin tempo semenjak tidak adanya objektif turtle yang bisa didapatkan juga oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Dan sementara Pai masih diusir mundur oleh Fluffy. Ini jadi agak sedikit kesulitan dari masing-masing lainnya untuk sisi Alter Ego Esport. Capek banget, tapi sekarang coba lihat Fluffy. Fluffy terlalu tinggi regen SP yang dia milikin. Dan sekarang di area turtle mereka sudah mulai berkumpul kembali. Rasi, secara posisi Sally Boy. Udah ada lagi kah heavy spin dalam tubuhnya? Ternyata masih belum ada. Cuman barusan projectile-nya udah mulai connect lagi. Final Slash dikeluarkan Mystic Gas di bagian belakang, tapi masih ada 1 flicker lagi yang udah terlihat. Dan sekarang perfect turtle menjadi milik dari EVOS Legends. Sally Boy berhasil langsung dihancurkan, pergi ke arah berbeda. Tasnya berhasil langsung dilenyapkan pula. Van Strong tertinggal, tapi double kill berhasil didapatkan pula oleh Brans. Brans mencoba untuk bisa mengejar ke arah dari Rasi, tapi Rasinya masih berhasil kabur. Dikepung langsung Brans maju lagi. Rasinya down 1 hit terakhir, dan sekarang Nino hilang, tapi Udil menjadi target selanjutnya. Dan Brans benar-benar bisa melunturkan pemain-pemain dari Alter Ego. Dikejar dan bahkan Meteor Sandwich yang dilakukan oleh EVOS Legends. Mereka nggak mau kasih nafas untuk pemain-pemain dari Alter Ego. Ya, kayak yang tadi aku mention sebelumnya, walaupun Nino melakukan solo kill di arah top lane, tapi nggak ngaruh sama sekali buat Brans. 3 turtle jadi booster dia juga untuk mendapatkan item secara setara. Dan untuk sekarang Bransnya udah punya critical damage yang tinggi, level juga udah menang. Tinggal main berlima, EVOS Legends bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan, terutama objektif seperti Lord atau bahkan objektif turret yang ada di mid sekalipun. Ini enak banget ya, keuntungannya gede banget, kayak diskon 90% ini. Waduh. Buset. No Itu MPL ya. gede banget. Nikmat mana lagi yang akan kalian dustai, jangan sampai dusta mana lagi yang kalian nikmati ya. Waduh. Jadi dosa tuh. Tapi ya tentunya Sally Boy Aduh. di posisi yang menurut aku dia nggak boleh sampai tumbang lagi sih Pak Pulung. Yap. Karena kuncinya kita tahu kalau lu udah ngelawan EVOS Legend, lu harus udah bener-bener mikirin gimana caranya bisa dapetin dan menangin dari segi objektif. Betul. Entah itu Turtle, Turret, Lord, dan Sally Boy dia belum bisa untuk membuktikan itu di game pertama ini. Teori kita, ekspektasi kita, heavy spin bakal ganggu banget ya Cimamo ya di area dari objektif. Tapi malah EVOS Legend mereka yang memaksa Sally Boy itu harus pakai heavy spinnya sebelum objektif diamankan. Ya, poke damage-nya terlalu banyak, dan jangan lupakan juga kekuatan dari Krite ya kan. Dia poke damage-nya dari jauh, lihat tuh. Kasih slow effect, nggak ada rapid boots juga.
juga. Radiant Armor pun mungkin belum ready dari Sally Boy. Dan bahkan kalau kita melihat dari Fluffy, dia regen HP-nya sangat kuat karena dia ditambah dengan Oracle. Dan lagi-lagi Mystic Projectile yang dari jauh bisa dilontarkan oleh Knight yang akan menjadi pengganggu dan juga bisa dibilang penghalang agar rotasi Alter Ego tidak bisa maksimal. Bahkan Brans udah punya Blade of Despair. Dia udah punya damage yang begitu tinggi sehingga critical damage-nya juga bakal connecting. Tinggal kita lihat bakal se-impact apa nantinya bermain front to back dari EVOS Legends. Yap, ini posisi dia. Rasi coba lihat. Apakah Rasi ketahuan di area tersebut? Pai sudah mulai maju. Brans langsung Gila, mencoba untuk menghancurkan. Sakit banget itu. Viraga Armornya 3 hit langsung menghilang. Tapi ternyata Tas mencoba untuk memukul mundur pergerakan dari Sally Boy. Udah mulai terusir pula. Tas masih ingin lebih. Final Slash dikeluarkan. Rasinya flicker lagi. Belum terlihat ada Sheraton tadi yang dikeluarkan. Tapi Sally Boy again and again. Sally Boy kehilangan momentumnya. Hook damage dari Brans. 3 hit aja ke Viraga Armor kepecah tapi Udil. Wah, Udil mau kemana? Wow, serangan dari Boss Legend belum berhasil. Lordnya berhasil didapatkan. Last Insanity Pai, tidak ada Viraga Armor lagi di dalam tubuhnya. Tapi coba lihat Mystic Ghost di bagian belakang. Terus memberikan DPS yang begitu menyakitkan. Tapi Dido, Tone Apart Memory belum bisa menumbangkan siapapun. Damage-nya belum cukup dari Alter Ego Esports. Dan bahkan lihat Brody-nya benar-benar tertekan banget. Bransnya udah unggul 2 level sekarang. Jadi jatuhnya dengan Lord yang menjadi bonus bagi teman-teman dari EVOS Legends. Kalau mereka nggak bikin mistake, Besta Red bisa diamankan dengan sangat-sangat mudah. Apalagi kalau kita melihat dari perbedaan damage yang diberikan sama Alter Ego, ini belum cukup. Karena goldnya hampir menuju ke 7.000, bahkan bisa mendekati 8.000. Yap, ini Brans udah ready banget, udah pakai decker, bolanya langsung diisi kerikil lagi, siap untuk memberikan lagi damage sama juga bagian depan. Lordnya sudah hadir pula, Mystic Ghost dikeluarkan, tapi Nino langsung terkena damage yang begitu menyakitkan. Satu bestar di area bawah, lenyaplah pula. Ini problem yang masih kita bicarakan juga, Be. Dari awal gak ada yang bisa nyentuh ke arah crit-nya. Tidak ada yang bisa langsung instant ke arah backline untuk numbangin crit. Ya, dan bahkan kalau kita berbicara Necklace of Durance, Dominance Ice, atau bahkan si Halberd, Sekarang belum jadi- ada yang buat sama sekali. Wah, gila sih. Fluffy-nya bener-bener lihat kuat banget di lini depan. Tidak ada yang meng-counter dia dengan Uranus pasifnya. Oke, 3 bestar sudah hancur, mereka ready lagi, mulai maju lagi ke bagian depan. Heavy Speed dikeluarkan, mencoba untuk bisa mendapat langsung ke arah 3 player, tapi Last Insanity kombonya mulai berjalan, shutdown pun tercipta. Berhasil langsung didapatkan, tapi Sally Boy again and again disebut di area tersebut dan Sally Boy lenyaplah pula Nino, Tone Apart Memory, tapi belum ada yang tumbang dan mereka masih harus nge-defense areanya. Terlalu strong sisi depan dari EVOS Legends. Karena depan dari EVOS Legends ini nggak ada yang bisa tumbang dengan cukup mudah. Bahkan dengan dominance size ini belum terlihat sama sekali dari Alter Ego Esports, Be. Iya, Dominance Ice-nya belum ready. Yang ada baru Necklace of Durance, itu juga dari Rasi. Masalah utamanya Rasi dari tadi di all in. Dia dilemparin Mystic Projectile, nanti tiba-tiba mungkin nanti di Mystic Gas. Tumbang Rasi dengan instan, mau nggak mau harus jaga posisi. Either way, ada 2 cara lagi. Mungkin Pai dengan Dominance Ice, atau bahkan Sally Boy dengan Dominance Ice-nya. Kalau Nino kita berbicara nanti si Halberd, kayaknya agak sedikit kontradiktif karena dia juga udah memiliki 1 buah Heptasis. Jadi ada item penambah darah, dia bener-bener mau komitmen dengan full damage-nya. Dan bahkan Nino hanya menyisakan 1 Rose Gold Meteor saja. Dia tidak membuat mungkin karena Wind of Nature, dia tidak mempersiapkan Athena Shield atau sejenisnya, karena yang dia butuhkan adalah eksekusi damage. Fluffy di lini depan sangat kuat dan belum bisa ditumbangkan dari tadi. Ini tipe spammer dari Knight ini ya, rada pusing banget loh. Bener-bener pusing untuk bisa dihentikan secara langsung di Mama. Iya, dan bahkan kalau kita ngelihat Fluffy ini udah dapetin pasif yang tinggi banget sih. Regen HP-nya udah strong banget untuk seorang Fluffy. Dan 200. 200 setiap detik, Iya. dan ini ngebuat Fluffy tentunya akan semakin nyaman menjadi garda terdepan dari EVOS dan ngasih space yang banyak banget ke arah Brans. Ya, apalagi Pai-nya ini kan tipe DPS kan, jadi ya pasti bakal lebih seneng lah untuk Uranus ketika di all in dengan menggunakan Fire Missile. Dan kalau kita ngeliat defense yang dilakukan sama Alter Ego, untuk numbangin Brans aja tadi di area base-nya itu butuh 2 ultimate, Heavy Spin dan juga Lost Insanity dari Pai. Nah ini dia ya, tadi barusan projectile terlihat kembali, tapi harus digarisbawahin. EVOS pun kemarin seperti ini, mereka owning, tapi ternyata ada beberapa momen yang menghancurkan. Dan sekarang kita lihat Sally Boy disembur kembali untuk kesekian kalinya. Sally Boy jauh dari rekan-rekannya, heavy spin for defensive, tapi gagal semuanya. Lord menjadi milik untuk EVOS kembali. Wow, dan itu sangat disayangkan karena Sally Boy lagi-lagi luar heavy spin untuk survive dan bahkan kabur dari damage yang dimiliki oleh pemain dari EVOS Legends. Sementara di sisi lain Nino ini lagi coba untuk menghalau
Van Strong di sisi lainnya. Ya, agak sulit sih kalau kita melihat dari Van Strong yang all in dengan Final Slash tadi dan Iya. Sally Boy. Radiant Armor tidak bisa mempertahankan diri dan Rasi. Rasi di all in. Oke, di tempat yang lain ada lagi pada saya dikeluarkan. Udilnya berusaha untuk kabur dari tersebut. Satu hit terakhir. Tapi Udil masih berhasil bertahan dengan adanya efek slow yang langsung lain di dalam tubuhnya. Tapi di tempat dia berbeda, Mystic Gush-nya sudah terlihat pula. Nah, ini kalau kita melihat dari komposisi di mid lane, Lord sudah berjalan dan minion akan sedikit ditahan. Tapi kalau misalkan hanya push satu lane, EVOS Legends bisa ditahan sama Rasi dan juga Sally Boy di lane depan. Mereka perlu mendorong lagi dua lane sisanya. Oke, Lord sudah hadir. Lord menjadi tameng utama untuk EVOS Legends. Sally Boy mencari momentum di area depan. Painya masih memiliki Piraga Armor. Masih bertahan pula dari PS yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan pertempuran kembali terjadi dari tersebut. Tapi Mystical Ghost-nya langsung mengarah ke arah Nino. Tapi Nino yang masih berhasil mengeluarkan lagi. Karena dari satu ton empat memori. Belum ada yang tumbang sejauh ini. Van Strong-nya berhasil mundur. Ada beberapa player. Tapi ternyata Tasya. Tas yang tumbang di area tersebut. Dan Alter Ego Esports masih bertahan. Itu dia masalah utamanya kalau misalkan push cuma satu lane. Iya, iya, Karena iya. bottom lane dan top lane-nya masih berjalan jauh banget dari minionnya EVOS Legends. Dan Alter Ego dengan satu lane saja. Ingat, ini Brody kebetulan. Dan X-Board. Iya, dan itu udah diperhitungkan sama Alter Ego, Be. Mereka masih bisa untuk melakukan defense untuk yang kedua kalinya, Ya. bahkan menumbangkan tas. Yang dimana Immortalnya tadi juga sempat pecah. Dan ini yang bakal jadi rugi banget karena di next Lord-nya bisa di all in untuk tasnya ketika dia tidak punya immortality. Sally Boy memang punya Guardian Helmet tapi Uh-oh. gak bisa juga Waduh. untuk membadani semua damage dari EVOS Legends. Oke, last insanity. Tapi Kride-nya masih berhasil kabur ke arah belakang. Dan Mystic Ghost-nya langsung dikeluarkan. Coba lihat. Ada defense yang berjago. Tapi final slash-nya. Nino pun langsung terberikan jarak yang gagal. Untuk bisa mendekat lagi ke arah beberapa pemain dari EVOS Legends. Tapi Nino-nya berhasil dihilangkan. Painya masih berusaha untuk mundur. Van Strong-nya masih terus maju ke bagian depan. Ada satu lagi Fireball. Dan terus tadi dikeluarkan oleh Rasi. Rasi pergi ke arah berbeda. Painya pergi ke arah yang lain. Dan mereka tersisa berdua saja. Mereka terlalu berfokus sama Fluffy dan bahkan kali Oke. ini Minionnya udah mulai masuk. Itu dia Rasi satu yang terakhir tapi langsung dibantu lagi oleh Tas. Tapi Painya sebenarnya berbeda mencoba untuk bisa bertahan. Immortalnya pecah, Rasinya hilang. Piraga Armornya tersisa sedikit lagi akan Painya bisa bertahan. Mystic Ghost dikejar sampai belakang. Oh my god, Van Strong tidak memberikan celah sama sekali. Tapi sekarang base-nya Happy Spin langsung dikeluarkan. Mereka berusaha tapi tidak akan bisa. Alter Ego. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk tidak memberikan kesempatan kepada pemain-pemain dari EVOS. Namun ketika Super Minion sudah masuk, ketika sudah bergerak masuk ke area base dari Alter Ego, tidak banyak kesempatan yang bisa didapatkan oleh Alter Ego dan EVOS. Mereka berhasil untuk mendapatkan game pertama mereka. Mungkin satu nama yang mau aku sebut Fluffy. Fluffy ya. Karena dia yang benar-benar menghentikan tempo permainan dari Alter Ego ketika mereka mendapatkan momentumnya. Nanti mungkin akan kita lihat di highlight dari game yang pertama. Karena ketika Nino mengeluarkan Torn Apart Memory, tiba-tiba itu Fluffy langsung mengaktifkan Winter Truncheon-nya. Oke. Winter Truncheon sebelum Immortality. Kita Yep. seringnya ngelihat Immortality dulu, Winter. baru Winter. Yep. Tapi sekarang mulai nih permainan yang mungkin mulai diubah-ubah sedikit, mulai diamati, tiru dan modifikasi. Modifikasinya bahkan lebih ekstrim sekarang. Melihat Nino yang hampir mendapatkan momentumnya dengan Torn Apart Memory yang ternyata dibalikan dengan cepat ketika ada satu Winter dan Van Strong dengan Final Slash-nya yang mengusir Nino setelah Ninonya flicker. Jadi dia terkena efek slow dan terkena efek knock up airborne. Jadi pas mencoba untuk mengejar ke arah belakang dari Kride, Kride-nya masih aman.